Jangan kalian anggap bahwa perjalanan ini hanya soal jarak. Tapi ini semua tentang keputusan. Buat kalian yang mau touring ke kilometer 0 di Sabang dari Pulau Jawa, saya punya saran jalur yang insya Allah akan buat trip kalian jadi lebih seru. Kelelahan itu datang seperti gelombang, Wak. Meninggalkan Banda Aceh, saya memilih untuk kembali ke BSD dengan cara menembus Sumatera dalam perjalanan solo touring yang penuh tantangan ini. Bukan guys. Keletihan otot karena terlalu lama di depan laptop bikin saya harus konsumsi obat saraf. Hidup mengajarkan kita untuk berani melangkah, meski belum sepenuhnya siap. Dari Birun, kalian bisa belok kanan menuju jalur nanjak ke arah Kakengon. Ada kekuatan dalam kesiapan untuk menghadapi apapun yang datang. Jika bukan Allah yang memudahkan, maka perjalanan ini tidak akan mudah sama sekali. Ke Bandar Lampung, dan dari Bandar Lampung nyebrang ke Pulau Jawa. Halo, selamat pagi semua. Keren banget ya. Hari ketiga hari ini, solo touring balik ke BSD setelah kemarin start dari titik 0 km Indonesia di Sabang. Dan hari ini kita lanjut dari Banda Aceh menuju Takengon, Aceh Tengah. Pagi yang mendung, tapi sebelum tancap gas, kita ngopi dan sarapan dulu di warkop. Perjalanan kali ini dijamin seru banget guys. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, karena kalian gak mau ketinggalan kisah seru di jalur epic Sumatera ini. Sebelum membelah Sumatera, kita mampir dulu ke salah satu kedai kopi terbaik di Banda Aceh. Oke, kita ngopi dulu nih di Hop Kopi. Ngopi, sarapan ya. Oke kawan-kawan, kita sarapan dulu sebelum berangkat ya. Nah, kenapa 11 kopi enak ini, 2 gelas air putih dan 1 bungkus nasi meja, nasi gurih yang versi mini dan ikan balado, Masya Allah. Bismillah. Kopi masih panas, Masya Allah. Bismillah. Masya Allah, enak banget. Oke, rencananya kan mau isi bensin dekat mana di daerah Pekanbaru, tapi kayaknya jauhan ya. Sudahlah, kita isi di jalan aja nanti ya. Kita menuju jalur di pegunungan Selawah. Tapi setelah 1,5 jam riding, saya gak bisa menahan diri saya untuk gak ngopi lagi, Wak. Suasananya enak banget nih kalau ngopi di sini soalnya. Sudah kelihatan Horas, kita masuk ya. Sare, tempat saya berhenti sekarang. Perlu suplai energi baru nih dari kopi. Itu ada di ketinggian sekitar 358 meter di atas permukaan laut ya. Dingin-dingin gini, kopi enak banget nih. Suhunya sejuk, udaranya juga segar, pas banget kan buat ngopi. Get the stuff here. Dan perjalanan dari Banda Aceh ke Sare ini nanjak ya. Panorama sepanjang jalan ini keren banget ya. Sepanjang jalur ini keren banget. Nama kedai kopinya adalah Horas Coffee. Jadi tempat favorit ngopi saya juga nih kalau lewat jalur ini. Tempatnya cozy, tenang, dan gak terlalu rame. Harus pakai papan ini supaya dia nggak. Papan yang satu ini asalnya dari Pangandaran bro. Dia sudah meringankan hidup saya ribuan kilometer sepanjang Sumatera, Jawa, Bali. Mau tahu kegunaannya apa dan kenapa saya pilih papan ini? Nonton videonya di sini ya. Oke. Segelas kopi panas dulu di Sare ya. Ini udah sampai di Sare kira-kira 10 menit yang lalu ya. Jadi ngopi dulu sebentar. Dingin. Sambil rehat, banyak-banyak minum air putih guys. Jujur, saya belum pulih 100%. Keletihan otot karena terlalu lama di depan laptop bikin saya harus konsumsi obat saraf. Tapi itu justru bikin asam lambung saya kambuh parah dan disusul asma.
Di perjalanan solo touring ini, saya masih gampang lelah. Kadang sesak nafas datang tiba-tiba. Jalur yang saya pilih ini pun bukan jalur yang biasa, lintas tengah Sumatera, yang banyak berada di dataran tinggi. Dan hari ini, saya akan menuju Takengon, sebuah kota yang berada di ketinggian sekitar 1.200 meter dari permukaan laut. Bukan perkara mudah, bro. Cuaca juga mendung, suhu udara dingin, dan saya harus siapkan jas hujan dari awal. Dan memang ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi saya memilih tetap melanjutkan perjalanan. Kalau kamu ingin tahu bagaimana saya bertahan di jalur seberat ini, ikutin terus perjalanan ini sampai selesai. Dan biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya, kamu bisa subscribe atau klik like kalau kamu juga pernah ngerasain jalan berat di kondisi belum pulih. Oke, sekarang saatnya kita jalan. Lanjutkan kembali perjalanan kita. Sudah mau jam 11 ya, mudah-mudahan jam 4 sampai. Paling telat jam 6 lah, insyaallah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pakai buff nih gak enak ya, napasnya agak payah. Bismillah. Oke guys, kita sudah pakai jas hujan ya, untuk mengantisipasi hujan terus sampai sore nanti. Masya Allah, ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini ya Allah. Jika bukan Engkau yang memudahkan, siapa lagi ya Rob? Jalurnya ini asik ya, tapi sayangnya cuacanya mendung banget. Ini bercampur antara kabut dan juga hujan rintik-rintik. Awannya rendah banget ya. Walaupun nggak hujan ya, tapi di cuaca mendung gini nih, pakai jas hujan nih enak juga ya. Sudah pakai jaket tebal, terus dilapisi sama jas hujan di luarnya. Itu sama sekali nggak masuk angin loh. Saya nggak ngerasain angin di badan saya, nggak kayak pergi tadi tuh. Nah ini nyaman banget nih, Insya Allah, alhamdulillah. Sore ini dingin ya, tapi saya di motor ini nggak merasakan dingin lagi karena alhamdulillah, Masya Allah, proteksi tubuhnya juga berfungsi maksimal ya. Pakai jaket tebal, terus juga pakai jas hujan Rensol. Tahura, Pocut Merah Intan, Taman Hutan Rakyat. Saya belum pernah masuk ke situ tuh. Lewat sering banget tapi belum pernah masuk. Kabut guys, Masya Allah. Saya sedang melintasi jalur yang akan membawa saya ke kota Takengon di Aceh Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Banda Aceh di ujung pulau Sumatera dan jalur lintas timur Sumatera yang berada di pesisir di Selat Malaka. Nanti pas sampai di kota Biren, kita akan memotong pulau Sumatera ini, naik lagi ke punggungannya menuju kota Takengon di Aceh Tengah. Nah, buat kalian yang mau touring ke kilometer 0 di Sabang dari Pulau Jawa, saya punya saran jalur yang insya Allah akan buat trip kalian jadi lebih seru dan penuh petualangan. Sarannya apa? Stay tune terus tayangan ini. Kabut guys, kabut. Untung tadi itu bukan hujan tapi kabut ya, awannya rendah banget. Jambi 1600 km, Palembang 1900, Lampung 2150.
itu kalau lewat lintas timur ya. Di sini tadi gerimis kayaknya. Nah ini udah menurun ya, turun-turun ntar kita disigli pelan-pelan, pelan-pelan, sudah tua. Itu saya ngomong ke diri sendiri ya. Marka garis utuh di tengah jalan seperti ini artinya larangan mutlak, dilarang menyalip atau berpindah jalur ke arah berlawanan. Marka ini dipasang di area berbahaya seperti tikungan tajam, jalan menanjak, atau pandangan terbatas. Kalau kamu mengabaikan aturan ini, kamu artinya main-main dengan nyawa. Contohnya mobil putih yang satu ini. Jadi di jalur yang kita lintasi saat ini sudah banyak korban dari pengendara yang bermain-main dengan nyawa orang, yang suka mengabaikan peraturan seperti ini. Wih, bangau semua guys, Masya Allah. Oke, kita udah sampai di Padang Tiji ya. Hujan guys. Ya Allah, berikanlah kebaikan dalam hujan ini. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Kita akan segera memasuki kota Sigli. Jangan kalian anggap bahwa perjalanan ini hanya soal jarak. Tapi ini semua tentang keputusan. Meninggalkan Banda Aceh, saya memilih untuk kembali ke BSD dengan cara menembus Sumatera dalam perjalanan solo touring yang penuh tantangan ini. Meski kondisi tubuh saya belum sepenuhnya pulih, saya tahu ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Di kota Sigli ini, saya akan berhenti sejenak memastikan obat-obatan yang saya butuhkan tersedia lagi. Oke, kita akan ke apotek dulu ya di Sigli, beli Sukralfat dan juga Lanzuk. Di Sigli ini ya termasuk kota yang lebih besar ya daripada kota-kota sebelumnya selain Banda Aceh tadi. Jadi insya Allah ada apotek yang lengkap. Kadang hidup mengajarkan kita untuk berani melangkah meski belum sepenuhnya siap. Tapi ada kekuatan dalam kesiapan untuk menghadapi apapun yang datang dengan tekad, kesabaran, dan sedikit ketenangan dalam setiap putaran doa. Dan tentunya, jika bukan Allah yang memudahkan, maka perjalanan ini tidak akan mudah sama sekali. Apotek yang sehat. Oke. Oke, kita udah beli Sukralfat sama Lansoprazol tadi ya. Sekarang kita jalan lagi. Let's continue the journey guys. Bismillah. Birun Medan terus 60 jarak 100 km lebih, sudah sepertiga perjalanan ya. Konvoi militer guys. Di depan awannya sudah mulai tebal lagi. Mudah-mudahan itu cuma awan, nggak pakai hujan. Amin. Masya Allah, mana wajah. Ini adalah jalur yang terus mengarahkan kita ke timur. Bayangkan saja jika Banda Aceh itu berada di titik paling ujung barat Pulau Sumatera. Nah, jalur ini membawa kita ke timur.
Ntar pas udah di Kota Biren, kita baru berbelok ke kanan sedikit ke arah selatan, supaya bisa mengiris Pulau Sumatera ini naik ke bagian tengahnya ke Kota Takengon yang berada di dataran tinggi. Jalur ke sana cukup indah. Tapi sebelum sampai ke sana, yuk kita nikmati dulu jalur pesisir di lintas timur Sumatera ini. Oh alah, ada tentara lagi baris berbaris. Kirain ada apa? Kita udah nyampe di Luang Putu ya. Luang Putu, Pidijaya. Kita sudah mau memasuki setengah perjalanan ya. Masya Allah. Wah, pisaunya enak aromanya. Waktu makan siang itu adalah waktu yang paling ditunggu pas touring jauh begini bro. Perut udah keroncongan, mata langsung dari tempat makan yang rame. Nemu nih di kilometer 165 Jalan Banda Aceh Medan ini ada rumah makan yang namanya Rumah Makan Bunda Lela. Jadi adanya di Blang Dalam, Ulegle, Pidijaya. Warungnya sederhana tapi penuh sama orang lokal. Fix ini pasti enak. Kita makan dulu. Jadi begitu turun, aroma masakan Aceh itu langsung nyambut. Nikmatnya bukan main guys kalau kita makan siang di jalan. Oke, kita mampir dulu untuk istirahat makan siang ya. Saya ambil ikan goreng, sedikit kuah dan sayur. Oke. Mari makan. Bismillah. Oke, makan sudah, istirahat sudah, jamaah 2 salat juga sudah. Sekarang saatnya kita kembali lanjutkan perjalanan. Kalau kalian punya rencana touring ke kilometer 0 Sabang dari Pulau Jawa, saya saranin ambil jalur lintas barat Sumatera. Kenapa? Karena selain jalur ini relatif lebih aman dibandingkan lintas tengah atau timur, jalanannya juga sepi. Aspalnya mulus dan vibes-nya luar biasa indah. Dari pesisir barat Lampung sampai Aceh, mata kalian bakal dimanjakan terus. Pengalaman riding kalian pun bisa seru banget. Nah, pulangnya jangan lewat jalur yang sama guys. Coba nikmatin lintas tengah Sumatera, minimal sampai Sumatera Barat. Dan untuk bisa melintasi jalur tengah Sumatera itu, dari Banda Aceh, kalian bisa riding menuju Kota Biren di jalur yang sedang saya lintasi pada tayangan ini. Ntar seperti yang udah saya jelasin tadi, dari Biren, kalian bisa belok kanan menuju jalur nanjak ke arah Takengon. Dari Takengon, set jalur di peta kalian menuju ke Tambe atau Kutacane. Ini jalurnya Masya Allah luar biasa. Kalian akan disuguhkan jalur di atas liukan pegunungan dengan hutan yang masih perawan. Saya nggak bisa jelasin panjang lebar di sini. Yang jelas, ntar tunggu aja episodenya di mana saya akan melintasi jalur ini. Subscribe biar nggak ketinggalan. Jalur Biren menuju Takengon menuju Kutacane ini pemandangannya gokil banget Wak. Ada danau laut tawar, perbukitan, kabut pagi, benar-benar buat healing. Nah, dari Kutacane, kalian bisa lanjut ke Parapat buat nikmatin Danau Toba kalau kalian mau tetap di lintas tengah. Atau kalau mau masuk lintas timur, tinggal belok ke Brastagi lalu tembus Medan. Kalau kalian ikutin jalur ini, touring kalian bukan cuma jauh, Wak, tapi juga berwarna. Lintas barat berangkat, lintas tengah pulang. Double the experience, double the story. Pertama dek, penuh.
Saya nggak bisa mengatakan bahwa perjalanan hari ketiga ini sekedar melawan jarak, tapi melawan diri sendiri. Dari secangkir kopi hangat di Banda Aceh saat pagi-pagi sekali, sampai kabut dingin yang menyelimuti jalur timur, tubuh ini masih belum pulih sepenuhnya. Tapi roda Mr. Blue ini harus tetap berputar. Di tengah lelah dan hujan yang mengguyur, jalan lintas timur memberikan sedikit hiburan. Spalnya mulus, udaranya segar, dan momen-momen luar biasa tidak ternilai. Makan siang di Ulegle menjadi tanda bahwa dalam perjalanan ada jeda untuk menghela napas, mengumpulkan tenaga, dan terus melaju. Perjalanan ini masih panjang guys, tapi kesehatan awak nih belum sepenuhnya pulih. Namun semangat, insya Allah tetap utuh. Kadang, tubuh memaksa kita untuk berhenti. Ya, bukan karena nyerah, tapi ini semuanya karena kita tahu batas diri kita. Di tengah perjalanan menuju Birun, kelelahan itu datang seperti gelombang, Wak. Gak bisa ditunda, gak bisa awak lawan. Aku merebahkan tubuh ini di teras musola SPBU. Bukan tempat ternyaman sih sebenarnya, tapi cukup ya buat 5 menit terlelap, terasa seperti oase. Saat mata kembali terbuka, entar ada perjalanan yang harus aku lanjutkan. Rutenya nanti akan belok ke kanan, dan aku mulai mendaki menuju dataran tinggi yang dinginnya menusuk sampai tulang. Kalau kamu pengen lihat bagaimana perjalanan ini berlanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa.